Survei itu menunjukkan bahwa Indonesia ini di ranking yang kedua orang tua yang menyerahkan segala sesuatu tentang anaknya ke sekolah. Sehingga yang namanya ruhnya tentang ayah dan ibu itu memang nggak dapat oleh anak-anak kita. Jadi tumbuhlah dia secara kognisi bagus, tetapi secara laki-laki dan perempuan ketika dia besar dia nggak dapatkan itu. Sebenarnya di ruangan 7 sampai 15 tahun yang para ahli menyebutkan bahwa itu ruangan di mana anak laki-laki memang harus kita fight laki-laki kan. Karena anak perempuan di situ memang harus kita perempuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Menjadi lembaga pendidikan Islam yang mencetak generasi yang mengenal, membentuk generasi yang hidup dengan Al-Quran, membangun tradisi lingkungan yang berakhlak Islami, mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakat. Apa kata ayah dan ibu sekalian? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini kita berada di taman di surga Allah SWT. Mudah-mudahan juga nanti kelak kita bertemu dengan Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh, terutama bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Salam dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat. Jadi memang kalau sudah berjuang bareng itu tetap terkenal gitu, ya. Dan alhamdulillah hari ini antum udah kenal semuanya. Nanti beliau perkenalkan diri, Ustaz Ayah Irwan, kan Ustaz kan ya, Ayah Irwan Nanadi, ya, dari Jakarta. Sebenarnya jadwal beliau ini sibuk, jadi anak minta keluasan jadwalnya. Dia bilang tanggal 1 sampai tanggal 3 anak bisa, ya. Kalau bagi kita beres saja tuan rumahnya, mau tanggal berapapun kita siap menerima ilmu, Insya Allah. Dan mungkin arahan dari antum, keprihatinan kita memang. Anak sendiri menjadi seorang ayah itu merasa prihatin, karena Umi sering ngeluh sekarang. Abi itu beda dengan dulu ya. Dulu masih sempat gendongin anak-anak ke masjid. Sekarang anak-anak udah gede loh. Siapa nanti gendong? Umi gendong. Iya, kalau dulu kan anak-anak kita kan kalau mau sholat subuh tuh bangun-bangun, jadi ini terasa tuh, sampai terasa tuh. Jadi gendongin gue sampai ke masjid, sampai ngantuk-ngantuk di wudui gitu kan. Sudah itu pada protes semua tuh anak-anak. Kalau anak jadi imam, biasanya baca Ar-Rahman ya. Anak-anak ada dari belakang bilang, Bibi, request Bi, jangan panjangin dia, kata Afnan. Sekarang mana yang request sama mereka? Karena mereka sudah hafal Quran kan, baca lebih panjang dari kita kan, pendek-pendek aja nah. Jadi terbalik-balik sekarang. Itu pengalaman jadi seorang ayah bagi anak-anak ya. Dan alhamdulillah berhasil ya, 8 anak. Jadi guru-guru belum ada 8 anak ya.
Semoga rezekinya juga dimudahkan oleh Allah ya. Dan setiap anak juga yang soleh dan solehah yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Mungkin itu saja sambutan dari anak. Lebih banyak dari ayah Irwan lah ya waktunya kita, karena kan jauh-jauh dari Jakarta. Di sore dan ditunggu lagi jam 18.10 sore ini langsung berangkat ke Jakarta lagi. Ya pesawatnya tadi jam 7 tiba-tiba dimajukan 1 jam, ya kan? Jadi beliau nanti, makanya Anda bilang kita nggak usah banyak-banyak komentar ini, kita ingin dengar banyak dari beliau. Dan Anda perkenalkan dia juga orang Minang sama-sama. Jadi misalnya begitu orang Minang dia di mana-mana merantau ya, perantauan. Ya, kita niatkan semua dalam hati, semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada acara ini. Kita semua para ayah ini dapat inspirasi baru. Ya, tadi malam kita juga sudah dapat bagaimana beliau cerita kepada anak-anak, bagaimana anak-anak di Bosnia pada waktu itu saat perang kan, lagi musim dingin, tapi tetap semangat menghafal Quran ya, mencari guru ya. Nah, sama juga sih Ustaz, walaupun sedang sedikit Bosnia ya, tapi kita sama ilmu tuh 600. Ini ibarat kami ini sekolah guru. Jadi guru di sini sekolah juga. Jadi sering anak-anak kemana Ustaz? Ustaz di sekolah. Jadi anak-anak kita biasakan juga melihat bahwa kita sekolah juga, sebagaimana mereka sekolah, ya kan? Dan alhamdulillah itu membuat kita juga bersemangat selalu untuk membimbing anak-anak kita, dan mudah-mudahan antum jadi bagian dari guru-guru ini, bisa memberikan inspirasi bagi mereka, memberikan semangat, visi-visi baru bagaimana ke depan, mana yang mau diapain gitu ya. Karena dibilang sama teman-teman di sini, dulu Rasulullah mencari satu persatu para sahabat kan berat ya. Sekarang Ustaz, saya titip anak kami Ustaz ya, ini biayanya, ini makannya, ini minumnya, siap semuanya, ini gaji Ustaznya ya. Bahkan gedungnya dibangunkan sama orang tua, ya kan? Ya, masyarakat juga berputar. Jadi tinggal kitanya bagaimana memaksimalkan kemampuan kita, pengalaman kita, bisa berperan ya, bagian dari kontribusi kita dalam dakwah ini ya. Tentunya semakin ilmu kita semakin banyak, pengalaman kita semakin banyak, mudah-mudahan semakin memudahkan kita mengarahkan anak-anak kita. Itu saja lebih dari kami. Jazakumullah khairan katsiran. Di tengah waktu antum yang sibuk masih bisa sempat ke Palembang ya. Dulu katanya udah sering Palembang ke RU sampai 3 bulan, tapi nggak ngasih tahu. Itu keterlaluan namanya. Harus izin dulu sama orang Palembang ya. Masya Allah. Jadi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanahkan Allah untuk membuat SDIT pertama gitu di Indonesia gitu. Jadi sebelum SDIT Nurul Fikri itu kita bikin sekolah namanya Taman Quran Romidudia. Itu embrionya SDIT Nurul Fikri ya, sekitar 26 tahun yang lalu lah gitu teman-teman. Saya dengar tentang Izzuddin di beberapa kali saya datang ke Palembang. Sudah nyari-nyari alasan sebenarnya, tapi udah mentok. Akhirnya saya bilang, Ustaz, saya bisa di antara 1, 2, dan 3. Beliau memang dari dulu itu orangnya pantang menyerah gitu. Jadi makanya hadir sebesar itu insyaallah dari Allah. Nah akhirnya saya kejebaklah tanggal 3 gitu ya. Bisa baca di Global Parent Survey, jadi sebuah survei tentang keparentingan, pengasuhan di dunia, dan itu validitasnya cukup tinggi karena Global Parent Survey itu diakses dan negara-negara secara resmi mengakses survei ini. Nah 2000, saya lupa 2 tahun yang lalu lah, itu survei itu menunjukkan bahwa Indonesia ini di ranking yang kedua orang tua yang menyerahkan segala sesuatu tentang anaknya ke sekolah. Nomor 1 itu India. Jadi soleha, dia sudah lebih dari Tuhan kan gitu teman-teman ya. Padahal sekolah kan nggak boleh ngomong gitu ya, karena urusan soleh dan soleha adalah urusannya Allah gitu. Nah teman-teman yang melihat Allah, salah satu hal yang membuat Indonesia ini bersoal di usia anak-anaknya, terutama di usia 21-23 tahun ke atas itu adalah persoalan ini. Jadi orang tua
Sekolah sudah merampok hak utama amanah dari Allah SWT. Sekolah nggak pernah bikin MOU dengan pihak sekolah, dengan pihak rumah gitu, sehingga yang namanya ruhnya tentang ayah dan ibu itu memang nggak dapat oleh anak-anak kita. Jadi tumbuhlah dia secara kognisi bagus, tetapi secara laki-laki dan perempuan ketika dia besar dia nggak dapatkan itu. Anak perempuan nggak mendapatkan stimulan yang seperti Rasulullah sebutkan itu. Anak perempuan nggak mendapatkan stimulan bagaimana Bunda Maryam keibuannya. Anak perempuan kita nanti kemudian hari menjadi seorang dokter terkenal, dia menghormati suaminya karena sepanjang usia-usia terbaik yang dia dapatkan nggak pernah diceritakan soal Bunda Khadijah binti Khuwailid. Anak perempuan nggak pernah dipraktekkan seperti apa Bunda Khadijah itu. Apa yang terjadi? Musibah besar di negara kita ini atau di dunia ini, mendapatkan perempuan yang luar biasa hebatnya, tetapi dia nggak melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sekolah sudah mengambil alih itu. Ada ruangan yang nanti kita diskusikan dengan teman-teman. Ada ruangan khususnya di usia-usia 0 sampai 15 tahun sampai 16 tahun yang anak laki-laki tidak terlaki-lakikan gitu, atau anak perempuan tidak terperempuan gitu teman. Secara kognisi sangat luar biasa, secara yang lain-lain sangat luar biasa. Tapi persoalan kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dia nggak dapat apa-apa gitu teman-teman. Nah di usia-usia nanti 20 tahun ke atas, kita nggak bisa panen apa-apa lagi yang kita tanam di hari ini gitu. Yang kita panen adalah bagaimana KPK mengatakan korupsi yang luar biasa, bagaimana BNN menyampaikan, bagaimana kementerian-kementerian menyampaikan bahwa Indonesia dari sisi keluarga adalah lampu merah gitu. Saya diamanahkan itu sama Allah bantu-bantulah di beberapa lembaga negara gitu. Salah satunya di terakhir saya bantu di KPK, di BNN dan beberapa kementerian. Saya menyebutkan ke teman-teman bahwa semua lembaga yang saya bantu itu teman-teman adalah persoalannya kembali kepada satu, ada di ruang yang kita sebut dengan golden period itu, di usia anak-anak 0 sampai sekitar 15, 16, 18 tahun itu, dia nggak mendapatkan sentuhan ini gitu teman. Yang nanti kelak kemudian hari ini menjadi wali kota, tetapi dia nggak ada empatinya gitu loh teman. Ya, ketika dia menjadi pejabat, ketika dia menjadi seorang suami, dia nggak terlatih untuk hal semacam itu. Saya ngambil contoh dari saya nih teman-teman ya. Ustaz, beliau tahu banget lah, banyak banget teman-teman saya menjadi seorang laki-laki gitu, apalagi menjadi seorang ayah. Misalnya gini, almarhumah istri saya itu dulu sering mengeluhkan ke diri saya gitu bahwa abangnya orangnya nggak suka kepribadiannya itu nggak berani menentukan sikap gitu teman-teman ya. Jadi setiap saya kalau bawa istri nyebrang jalan itu selalu bermasalah gitu teman-teman gitu. Jadi saya nyebrang jalan selalu istri tarik nafas kayak orang asma gitu teman-teman. Bang, ini udah setengah jam, kita mau nginep apa nyebrang? jadi saya itu susah gitu teman-teman ya. Kalau ada saya bilang entah lah, itu ada angkot gitu. Kata istri almarhumah saya itu angkot sudah 2 hari di situ. Apa ini? Saya nggak berani memutuskan. Anda pernah memutuskan gitu karena apa? Karena ragu-ragu gitu. Jumlahnya di Indonesia penelitian terakhir 45% ayah yang seperti ini. Maka ketika dia punya jabatan hancur-hancuran, ketika dia punya keluarga hancur-hancuran. Apa yang terjadi? Yang paling banyak teman-teman 3 bulan setelah pandemi kita juga melakukan penelitian yang menyebutkan banyak sekali ayah memimpin keluarganya itu dengan serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Jadi rumah tangga itu dipimpin, dijalankan dengan berpura-pura gitu. Pura-pura sakinah, pura-pura mawaddah, rahmah dan lain-lain gitu. Sebenarnya mereka itu nggak bersulam jiwa sebenarnya antara suami dan istri. Banyak betul kebohongan, banyak betul acting yang merekam dalam rumah tangga mereka. Nah kira-kira yang jadi korban siapa ini? Anak-anak. Maka lahirlah anak-anak dari 2 orang dewasa dengan kamuflase yang luar biasa. Kebayang nggak generasi seperti apa? Gitu. Dia penghafal Al-Quran, dia penghafal hadis, dia juara dan lain-lain. Tetapi itu dia menjalani hidupnya dia dengan sandiwara. Saya adalah suami dan kenapa saya menyebut almarhumah istri saya? Karena saya minta doa juga dari bapak dan ibu semua sebenarnya supaya almarhumah istri saya dilapangkan. Saya ini adalah orang yang paling susah untuk menyatakan kalimat-kalimat apresiasi kepada istri. Ngomong sayang gitu susah gitu ya. Ngomong I love you itu susah gitu. Pernah dicoba
ngilu lidah saya. Pernah dicoba kata informasi saya, Bang, abang coba kayak di TV-TV itu. Maka kalau Dr. Aswali, beliau kenal sekali seorang ulama Tarbiyatul Aulad dari Qatar, itu menyebutkan, penelitian beliau menyebutkan seorang ayah itu di dalam Tarbiyatul Aulad itu nggak boleh kurang dari 4 kali menyebutkan sayang ke istrinya setiap hari. Kalau teman-teman di sini kan lebih ya. Ustaz berapa kali? Saking nggak terhitungnya istrinya bingung itu. Jadi teman-teman, susah itu saya untuk mengatakan. Misalnya gini, saya pulang dari kerja, teman-teman, pulang dari kerja, istri nyiapkan teh manis, nyiapkan makanan yang enak lah gitu ya. Itu saya minum, enak betul, Pak Ustaz. Makan apa yang dibuat itu enak banget gitu. Tapi susah lidah itu mengucapkan makasih adek. Ya Allah, kamu sudah memikirkan apa gitu lah, susah. Susah gitu. Kenapa saya susah? Karena saya nggak punya itu. Bagaimana saya memberikan? Saya nggak punya gitu. Nah itu waktunya kapan? Waktunya ketika teman-teman pegang anak-anak di umur-umur sekarang. Jadi bagaimana saya mengatakan terima kasih ke istri sementara saya nggak punya lapisan-lapisan di bawah sadar saya. Bagaimana saya mengatakan bahwa ke anak-anak saya bilang kamu itu spesial banget dalam hidup ayah itu. Saya nggak punya. Bagaimana saya mengatakan itu? Makanya ngilu-ngilu lidah itu, gitu teman. Pernah satu kali Bapak dan Ibu-ibu, ustazah semua, biasanya kalau saya dengan istri, almarhumah istri itu kondangan, istri selalu langsung ke kamar. Butuh waktu 45 menit. Setiap kewenangan 45 menit. Untuk apa itu? Untuk itu matching-matchingin pakaian beliau. Karena saya juga lihat nggak matching juga. Ya, jilbab beliau dengan manset misalnya dengan apa? Setiap kondangan itu 45 menit saya selalu tungguin gitu. Setelah 45 menit beliau datang dari kamar, terus bilang ke saya, "Bang, menurut abang gimana?" Jawaban saya lihat jam. Ini serius nggak nih kondangan? Itu saya bilang, itu bayangkan. Saya tahu persis ini adalah mengecewakan istri saya. Saya tahu persis bahwa saya berkhianat dengan amanah Allah ini sebenarnya. Gitu ya. Yang amanah Allah bahwa hebatkanlah istrimu, cintailah istrimu, karena kalau kamu nggak mencintai istrimu, bohong kamu bisa mencintai anak-anak. Saya susah tuh teman-teman. Pernah satu kali saya coba Ustaz pakai presiden apa Ustaz apa ya? Saya susah tuh Ustaz. Satu kali saya coba, saya masuk kamar mau kondangan, beliau masuk kamar, saya masuk kamar yang lain, kemudian saya latihan. Jadi saya latihan di kaca itu saya ngeliat datang istri, kemudian saya latihan. Pertama saya harus tatapan mesra yang saya punya. Saya susah praktek nih, kalau beliau nanti saya khawatirnya saya sebutkan masalah. Jadi saya latihan tentang Ustaz. Kemudian saya seperti Ustaz semua lah gitu, dekat ke istri. Kemudian kalau mau ngomong sesuatu dengan istri itu kan harus ada skin touch ya teman-teman ya, gitu ya. Dan harus kalau teman-teman mau pagi-pagi itu, kalau teorinya di Fadri itu nggak pernah ada skin touch dan skin hug, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak pernah, jadi harus dekat gitu, jaraknya dekat, gitu ya. Saya coba tuh teman-teman sudah latihan, kemudian saya coba juga bahwa saya mengatakan bahwa I love you so much gitu. Saya latihan tuh teman-teman. Datanglah waktu show-nya, gitu ya. Jadi istri sudah bilang, "Abang, aku udah siap." Saya datang, kemudian istri mendekat sama saya, "Jangan di situ aja." Karena saya mau praktek latihan yang tadi. Istri langsung duduk, "Kenapa Bang?" Saya membalikkan badan, gitu, skenario. Saya lihat istri, tatapan mesra yang saya beri, gitu. Saya jalan satu langkah dua langkah, istri bilang, "Abang kenapa?" Terus saya bilang, "Saya nggak mau karena skenario harus jalan gitu teman-teman ya. Saya jalan aja terus dengan pandangan mesra yang saya punya." Gitu. Istri saya bilang, "Allahu Akbar Bang, kita ke rumah sakit yuk," katanya saya. Saya nggak peduli, gitu. Saya ini harus jalan gitu ya. Saya mau buktikan bahwa saya ini bisa sebenarnya. Saya jalan terus gitu. Istri semakin gemeteran. Kemudian udah dekat, yang teorinya 45 cm itu, saya elus pundak istri saya. Di situ puncaknya. Saya bilang, "Bang, udah gitu ya. Bang, rumah sakit itu mahal. Bang, apa masalahnya? Bukan fisik ya." Itu ada saya bilang istri saya. Saya nggak peduli. Jadi
Saya tatap matanya, saya bilang, I love you so much. Itu saya bilang, udah bang, aku berjanji mulai hari ini aku nggak akan minta apa-apa ke abang. Iya. Apa sebabnya itu teman-teman? Kenapa? Saya nggak punya itu di usia terbaik saya. Di usia terbaik saya nggak punya itu. Pasti bukan saya menyalahkan masa lalu, bukan tidak itu. Tapi saya nggak punya itu. Saya kalau di sekolahan gitu teman-teman ya, sekolahan misalnya rapat nih gitu, rapat terus tiba-tiba saya terlambat rapatnya, kemudian saya datang ke ketok itu, di dalam itu ramai teman-teman, ramai gitu. Ketok itu saya terlambat, assalamualaikum, langsung semuanya diam. Apa ini? Orang bukan nggak sayang, nggak suka dengan fisik saya, tapi nggak suka dengan ransel yang saya bawa, yang disebut dengan saya nggak punya telaten yang utuh itu. Kenapa? Karena orang tahu persis kalau saya datang usulnya banyak, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Saya nggak punya tanggung jawab. Saya bukan pejuang, tapi pecundang di depan teman-teman. Iya, teman-teman. Nah itu kenapa, teman-teman? Nanti kita diskusikan sebenarnya. Ada di ruangan, sebenarnya di ruangan 7 sampai 15 tahun yang para ahli menyebutkan bahwa itu ruangan di mana anak laki-laki memang harus kita fight laki-laki kan. Karena anak perempuan di situ memang harus kita perempuan. Nah itulah sebabnya itu tanda istilah enggak. Saya deg-degan gitu. Takut salah depan beliau sebenarnya. Beliau ini. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi kalau saya yakin teman-teman sudah melaksanakan itu, karena ini adalah amanah yang sangat luar biasa. Jangan kita lagi menghasilkan, mengeluarkan anak-anak apakah di sekolah atau di rumah kita, nanti akan muncul masalah di dunia ini. Gitu. Jadi akan menjadi persoalan di dunia ini. Jadi karena apa? Karena ada beberapa hal yang haknya dia tidak kita tunaikan. Ya, contohnya ginilah teman-teman. Saya mengelola sekolah, tapi tidak sehebat Izzuddin. Sekolah saya namanya Sekolah Komunitas Kebun Main. Jadi memang itu untuk anak-anak sekolah pasar sebenarnya. Jadi nggak pakai seragam nggak apa-apa. Jadi anak-anak orang pasar sekolah di sekolah saya nggak pakai sendal juga nggak apa-apa, nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa. Yang saya mau sampaikan ke teman-teman adalah dahulu tuh ada sepasang suami istri datang ke saya. Dia bilang, Ayah Irwan, saya masukkan anak saya bawa anak saya laki-laki, boleh nggak bantu saya jadikan dia Ismail. Saya waktu itu memang wawan sekali teman-teman. Gitu. Saya tanya, Ismail yang mana Pak? Gitu. Kemudian bapak itu mundur, sepasang suami itu mundur. Dia bilang saya nggak jadi ke sekolah. Saya itu pukulan telak sama saya. Saya cari-cari, saya pikir-pikir Ismail yang mana ini? Gitu. Guru saya nggak ada Ismail namanya. Kemudian akhirnya hari berikutnya saya datang ke rumah. Beliau rupanya seorang ustaz, sepasang suami istri ustaz. Saya bilang saya ngaku salah ustaz. Mungkin rumah sekolah saya nggak cocok untuk diamanahin persoalan ini. Cuman saya tanya biar saya nggak mengganggu dalam pikiran saya. Ismail yang ustaz maksud itu apa? Yang saya maksud itu Ayah Irwan adalah saya mampu anak laki-laki saya bantu saya untuk menjadikan dia seperti Nabi Ismail kelak kemudian hari. Karena memang Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran itu. Kalau anak laki-laki, salah satu rujukannya adalah pengasuhannya kepada Nabi Ibrahim. Oh, saya kira itu Ismail yang mana gitu. Jadi waktu itu memang saya nggak punya ke sekolah, saya karena nggak ngerti. Jadi saya memperlakukan anak laki-laki itu memang nggak ada bau Ismailnya nggak ada gitu teman-teman. Jadi saya memuji anak laki-laki 0 sampai 3 tahun, 0 sampai kelas 1 sampai kelas 3 SD itu sama aja dengan saya memuji karena anak laki-laki sempat sampai kelas 6 gitu. Jadi kalau anak laki-lakinya bilang ke guru-gurunya ke saya gitu, oh Ayah Irwan, aku udah bisa mewarnai gitu. Terus saya memujinya sama itu kan. Ya Allah hebat banget anak ayah gitu saya bilang. Ada juga anak kelas 5 dia bilang Ayah Irwan, semua tugas yang disampaikan oleh Ustaz, oleh Pak Guru sudah saya lakukan gitu. Saya mujinya sama juga. Ya Allah hebat banget Ayah Irwan, anak Ayah Irwan gitu. Anak kelas 5 SD bilangnya biasa aja kali. Saya juga belajar gitu. Oh saya baru tahu bahwa ternyata memperlakukan anak-anak di usia itu kan berbeda ya teman-teman. Kalau tidak kita akan berkhianat yang saya sebut tadi itu. Harusnya dimatang secara psikologisnya. Kita harus membedakan pujian dan penghargaan.
Karena kan seperti yang sudah dilakukan, anak-anak kelas 3 sampai kelas 3 SD kan dia butuh ujian. Tapi kalau kelas 4 sampai kelas 8, 9 itu kan dia nggak butuh ujian, tapi dia butuh penghargaan. Dan itu teman-teman, yang kita puji itu kan prosesnya. Teman-teman, guru aliyah juga, saya sebenarnya sudah, ya itu yang saya sebutkan itu, saya sebenarnya sangat berat nanti kalau Allah cabut nyawa saya hari ini, bagaimana saya bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena semua amanah-amanah itu saya nggak lakukan. Kenapa? Karena saya nggak tahu dia persoalan. Saya mau mengeluarkan anak dari sekolah lagi dengan anak-anak yang mungkin secara kognisi, secara fisik dia oke, tapi dia berpikirnya, contohnya gini teman-teman, anak masuk ke SMP, usianya udah 11-12 tahun. Secara biologis, harusnya, secara psikologis, dia harus lebih maju, lebih matang dari usia 11-12 harusnya. Begitu sih Allah mengatakan pada kita, kan gitu teman. Dan saya nggak memperjuangkan itu di sekolah saya. Sehingga ketika dia lulus dari sekolah saya, dia korban bully, dia nggak bisa menentukan sikap dan lain-lain. Sudah kelas 2 SMP, tapi hanya untuk mengatakan bahwa tidak kepada tidak atau dia memilih sesuatu, dia susah lakukan itu. Bukan salah dia, salah saya. Karena saya nggak ngerti itu bagaimana cara yang Allah sebutkan Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Ibrahim. Dan kalau nggak sadar teman-teman bilang ya, biar saya cepat pulang. 3 sesi itu adalah nanti kita akan diskusikan. Sebagai ayah di sekolahan, nanti pertanyaan ibu-ibu juga, gitu ya, ibu-ibu gimana kan, kamu kan bukan ayah, tapi nanti kita diskusikan. Yang pertama kita diskusikan itu adalah nanti soal paradigma keayahan, gitu teman-teman ya, kenapa kita bahas, ya ada namanya loving, coaching dan modeling itu teman-teman ya, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, jalankan roadmap pengasuhan, ini yang sekarang menjadi persoalan yang paling mendasar di Indonesia. Teman-teman, semalam saya cerita waktu saya bantu KPK, teman-teman di KPK itu kalau saya nggak bukan nangkap-nangkapinnya, tetapi saya lebih kepada kenapa korupsi, gitu ya teman-teman. Jadi saya di interview nih, gitu. Saya coba, ini bukan koruptor ya, tapi kalau gini saya suka ngomong. Jadi di interview nih saya tanya, kenapa bapak korupsi, kenapa ini? Padahal kan orang kaya raya teman-teman ya, kalau yang pakai oranye itu kan kaya raya semua. Pertanyaan-pertanyaan itu sekali diam, 2 kali diam, biasanya ketiga itu nangis. Itu fitrahnya keluar gitu teman-teman. Kemudian mengatakan Ayah Irwan, saya sebenarnya apa yang Ayah Irwan sebutkan itu saya tahu. Saya bilang gini, Bapak ini travel check itu harganya sebenarnya 10 juta, tapi tertulis 60 juta. Kenapa Bapak tanda tangan? Nah, Bapak atau Ibu itu bilang nangis itu sebenarnya Ayah Irwan, saya itu tahu sebenarnya, cuma saya nggak berani ngelawan. Nah, itu tuh. Gak berani mengatakan iya kepada iya dan tidak kepada tidak. Jadi dia laki-laki tapi dia gak bisa ditekan gitu loh teman-teman. Nah, apa sebabnya teman-teman? Di Indonesia penelitiannya adalah karena memang ini tidak dijalankan di rumah dan di sekolah gitu kan. Jadi kita di rumah anak laki-laki tidak terlaki-lakikan, atau mungkin anak laki-laki tidak punya sosok laki-laki yang akan melaki-lakikan anak laki-laki kita, yaitu namanya bapak itu atau ayah. Ya. Atau misalnya apa ya tadi kita nah anak perempuan juga seperti itu. Bapak Ustaz sudah sangat familiar dengan data-data ini ya. Anak perempuan di Indonesia itu rekor di dunia. Anak usia kelas 2 SMP sampai, ini resmi dari negara ya teman-teman, sampai setara dengan umur tingkat 2 atau tingkat 4 perguruan tinggi itu yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah itu sekarang menuju ke angka 70%. Jadi angka fixnya itu sekitar 62 berapa gitu, tapi sekarang arah sana. Apa sebabnya teman-teman? Karena di umur tertentu dia harus dikenalkan dengan Bunda Maria, dia nggak dikenalkan dengan Bunda Maria. Di umur tertentu dia harus dikenalkan dengan Bunda yang kata Rasulullah SAW itu, dengan Bunda Fatimah, Bunda Khadijah, dia nggak dikenalkan. Ketika di usia 0 sampai 7 tahun, nggak ada di bawah sadarnya itu cerita tentang 4 perempuan yang disebut Rasulullah SAW ini, atau 4 perempuan yang Ustazah lebih tahu dari saya. Kalau kita baca buku Tarbiyatun Nisa itu 4 perempuan ini wajib kita kenalkan pada anak perempuan kita. Gitu. Dia nggak punya itu. Kenapa perselingkuhan sangat luar biasa di Indonesia? Kenapa perceraian sangat luar biasa di Indonesia? Karena anak-anak perempuan kita ketika menjadi istri, dia nggak mengerti bagaimana cara menghargai suami. Kenapa? Karena nggak pernah diajarkan begitu hebatnya Bunda Khadijah itu. Karena anak perempuan kita
motorik halusnya nggak terlatih gitu teman-teman milik Allah. Karena nggak berlatih. Motorik halus ini motorik halus itu kan yang paling hebat itu kan budak Khadijah ya kawan-kawan. Motorik halusnya sehingga ketika beliau memeluk Rasulullah SAW kan merasa tenang ya. Sekarang banyak istri yang jangankan memeluk suami, pas dia begini aja suami bilang udah nggak usah, gitu ya. Karena seperti saya gitu teman-teman, motorik halusnya nggak terlatih. Kenapa? Karena nggak ada praktisnya, nggak ada latihannya, terutama di usia-usia yang tadi saya sebutkan itu. Itu Pak. Baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah nanti kita diskusikan bagaimana menjadi ayah guru yang tangguh itu. Ayah guru yang tangguh itu nanti ayah yang gantikan bapak di rumah yang gantikan di sekolah ya teman-teman. Nah baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita insya Allah ya teman-teman ya dalam diskusi ini memberkahi. Nah kita mulai sekarang dengan ini ya teman-teman. Ini sampai jam berapa di sesi? Ada jam 9 Pak istirahat dulu atau apa? Enggak. Atau sesuka saya aja. Suruh setengah. Ya oke, baik teman-teman. Kalau saya ingat ya. Jadi peran tokoh ayah guru. Sebelumnya kita bicara dulu peran dan tokoh ayah gitu ya. Kenapa ini penting? Judulnya ini teman-teman. Peran dan tokoh ayah guru di dalam pengasuhan di sekolah. Nah kalau peran itu adalah ini ya kawan-kawan ya, keterlibatan keayahan pada aspek non tubuh. Itu ya teman-teman ya. Kalau itu peran. Jadi ketika teman-teman misalnya ngajar di SD terus tiba-tiba ada anak SD masuk misalnya terus wajahnya nggak begitu cemas gitu, kemudian Ustadz mengatakan dia diri depan Ustadz nih, tapi wajahnya gini. Nah kalau berperan ayahnya di sekolah, ayah gurunya di sekolah, berarti ayah gurunya bilang gini, ada yang bisa ayah Ustadz bantu nggak? Itu apa gitu? Kamu bahagia nggak pagi? Itu berarti peran keayahan di sekolah itu berjalan. Tapi kalau anak udah jajan 40 orang wajahnya begini, gurunya bilang, kenapa? Gitu, belum makan. Berarti nggak jalan itu peran ayah. Berarti kita memang sedang membuat anak-anak kita busuk ayah memang.